Teman-teman, edisi 11 Saat Teduh pagi ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Perdebatan antara Musa dan Allah akhirnya selesai. Musa tidak lagi ragu, Musa tidak lagi berfokus kepada kekurangan diri. Tuhan menolongnya keluar dari tempurung mental egosentris, penjara mental yang bernama mengasihani diri sendiri. Manusia memang tidak sempurna, itu wajar. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna menjadi rusak. Jika kita melihat diri kita ada kekurangan, dengar baik, itu juga ada pada diri setiap orang. Jadi berhenti mengasihani diri sendiri. Datang kepada Tuhan, ubah mindset kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan tidak memilih yang terbaik. Semua karena anugerahnya. Kasih karunia Tuhan saja. Ketika Musa menyerahkan diri kepada Tuhan, menerima tugas yang Tuhan berikan, ini yang Tuhan lakukan. Ayat 1 dan 2 Tuhan berfirman, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya." Tuhan memberi Musa otoritas. Otoritas yang sangat besar, karena tugas itu juga sangat besar. Jadi, Musa tidak pergi bersama Harun menghadapi Fir'aun dengan tangan kosong. Pelajaran bagi kita, kita tidak pergi ke medan pelayanan dengan tangan kosong. Ada otoritas Tuhan di dalam pelayanan kita. Bersama Tuhan, kita akan menghadapi semuanya. Tetapi Tuhan juga berbicara tentang tantangan. Ayat 3 Tuhan berfirman, "Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Nah, ini yang harus kita pegang teguh, yaitu pertolongan Tuhan. Di mana ada kesulitan, di situ ada pertolongan Tuhan. Di mana ada jalan buntu, di situ kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Pelajaran bagi kita, jangan hanya melihat besarnya tantangan, tetapi yakini kuasa dan mujizat Tuhan. Kesalahan sebagian dari kita adalah kita membesarkan masalah dan kita mengecilkan Tuhan. Kita besarkan musuh, setan, iblis, atau kuasa kegelapan sampai kita sendiri menjadi takut. Tetapi kita kecilkan Tuhan sampai kita tidak berani menghadapi tantangan atau kesulitan kita. Ayat yang keempat ini semoga menjadi hiburan bagi kita semua. "Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat." Tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja. Nah, ingat ini. Jika dalam pelayanan ada peperangan rohani, itu bukan peperangan kita. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Nah, mindset yang harus kita perbaiki adalah pelayanan bukanlah tentang kita. Tuhan memanggil kita, tetapi itu juga bukan tentang kita. Tetapi semuanya adalah tentang Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima, "Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Jika hari ini engkau merasa berat, pelayanan membuatmu lelah, membuatmu burn out, engkau salah memikul bebanmu. Beban pelayanan adalah beban Tuhan. Bagianmu adalah melakukan. Tantangan adalah bagian Tuhan. Dan bagian kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan. Ancaman dan bahaya adalah bagian Tuhan, dan bagian kita adalah percaya dan taat. Dalam pelayanan, konfrontasi kadang tidak terhindarkan. Di hadapan Fir'aun, Harun melemparkan tongkat, dan tongkat itu menjadi ular. Fir'aun segera memerintahkan ahli sihirnya untuk juga berbuat yang sama.
Mereka juga melemparkan tongkat dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi ayat yang ke-12 berkata, tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Kemenangan pasti ada di pihak Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu. Tetapi kita juga perlu belajar sesuatu di sini. Ayat 13 adalah pengulangan atau penegasan ayat yang ketiga. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan pertanyaannya adalah mengapa? Yang pertama, ada orang yang memang tidak mungkin untuk bertobat. Dia menolak untuk bertobat. Ada orang yang di dalam hidup ini atau di dalam pelayanan kita jahat seperti Firaun sampai titik akhir hidupnya. Orang seperti ini memiliki hati yang keras. Kasih Tuhan tidak akan disambutnya. Mukjizat Tuhan tidak akan membuatnya percaya, tetapi itu harus tetap kita hadapi seperti Musa menghadapi Firaun. Yang kedua, hukuman bagi orang yang jahat tidak akan jatuh sampai jumlah kejahatannya menjadi genap di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengeraskan hati artinya Tuhan mempercepat jumlah kejahatan Firaun supaya hukuman lebih cepat dapat dijatuhkan. Nah, hari ini kita mengerti mengapa kita tidak boleh berhenti melayani. Meskipun tantangan tampaknya tak dapat kita taklukkan. Pelajaran yang dapat kita petik adalah yang pertama, pelayanan bukanlah tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang akan bekerja melalui kehidupan kita. Yang kedua, tantangan dan serangan bukanlah beban kita. Itu adalah bagian Tuhan. Tuhan yang akan menghadapi semuanya. Bagian kita adalah percaya dan taat. Yang ketiga, tanda mukjizat tidak menjamin orang bertobat. Pertobatan adalah sebuah anugerah. Tetapi mukjizat dimaksudkan Tuhan agar namanya diberitakan. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan motivasi dari kisah ini? Jangan pikul semua beban dalam pelayanan. Sebagian beban adalah milik kita dan sebagian yang lain adalah milik Tuhan. Bagian kita adalah percaya dan taat, dan bagian Tuhan adalah menghadapi tantangan dan kesulitan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.